Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon limpahan rahmat dan kasih sayangnya. Semoga apa yang kita pelajari diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga semoga apa yang telah kita pelajari diberikan ilmu yang manfaat dan barokah dunia dan akhirat. Berdoa dengan mengawali membaca suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas pembacaan doanya. Apa kabar semuanya? Bapak berharap semoga semua sehat walafiat ya, dan tetap semangat untuk belajar, dan jangan lupa tetap rajin cuci tangan, hindari kerumunan ya, dan gunakan masker di saat kita keluar dari rumah. Baiklah anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada video kali ini Bapak sengaja membuat video ini untuk menyampaikan materi tentang wawasan dan pengetahuan tambahan dari adab-adab atau dalam hal makan dan minum sebagai bentuk kecintaan kita kepada baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Terlebih di bulan ini adalah bulan Rabiul Awal, di mana bulan Rabiul Awal adalah bulan di mana baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam nanti akan dilahirkan. Ada yang ingat tanggal berapa, hari apa kelahiran baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, tanggal itu adalah tanggal 12 Rabiul Awal, harinya hari Senin, tahunnya tahun gajah atau 571 Masehi. Nah, pada video kali ini Bapak ingin menjelaskan tentang bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika makan dan juga ketika minum, serta sifat-sifat makan dan minum baginda Nabi itu seperti apa. Baik, langsung saja. Beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari apa yang dilakukan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika makan dan minum, sebagaimana telah disebutkan dalam beberapa petunjuk di dalam ajaran agama Islam ya. Apa diantara petunjuk-petunjuk tersebut? Diantaranya adalah yang pertama, bahwa baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu suka pada jenis minuman yang dingin dan manis. Nah, jadi jenis minuman yang disukai oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah jenis yang al-barid, al-hulwi atau al-halwa. Jadi yang dingin dan juga yang manis. Selanjutnya, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu ketika minum juga memberikan pilihan kepada orang yang minum untuk menyisakan kepada orang yang lain ya, untuk menyisakan kepada orang yang lain.
Dan kemudian juga membaca doa, ya, membaca doanya itu doanya itu adalah mana ini ya, bentar. Nah, doanya itu adalah Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairan minhu. Ya, Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairan minhu. Kemudian ketika kita diberi minuman, doanya adalah Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu, wa zidna minhu. Nah, kemudian baginda Nabi juga suka kepada minuman susu, ya, minuman yang menyehatkan, minuman yang menyegarkan, itu baginda Nabi juga suka. Jadi anak-anak sekalian, dari mulai usia kecil itu sudah harus senang kepada minuman susu. Kenapa? Di samping sebagai bentuk kita cinta kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi juga karena menyehatkan dan menyegarkan, supaya tubuh kita sehat, tubuh kita kuat dan bisa beraktivitas. Nah, itu diantara petunjuk dalam hal minuman yang disukai oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terus bagaimana cara baginda Nabi minum? Nah, cara baginda Nabi minum yang pertama adalah dengan cara disertai bernafas. Jadi kalau minum jangan sekali teguk langsung gluk 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 gluk. Nah, itu tidak. Tapi bernafas 3 kali. Nah, berikut ini Bapak ingin jelaskan cara minum baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memiliki manfaat selama air yang diminum itu masih ada di dalam tubuh, maka Allah akan menjauhkan dia dari berbuat maksiat atau berbuat melanggar, ya. Bagaimana caranya? Nah, perhatikan. Ini Bapak akan praktekkan cara minum baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam supaya kita dijaga oleh Allah dari setan. Caranya menggunakan tangan kanan, ya. Ini kalau di video mungkin Bapak tangan kiri ini. Menggunakan tangan kanan, kemudian minum nanti sebanyak 3 kali. Ya, sebanyak 3 kali. Sebelum minum membaca bismillah, sesudah minum membaca alhamdulillah. Berikut prakteknya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, begitu tadi cara minum seperti yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita terhindar dari godaan setan. Jadi selama air yang kita minum tadi ada di dalam tubuh kita, maka selama itu kita akan terhindar dari gangguan dan godaan setan. Selanjutnya petunjuk yang lain adalah minum sambil duduk. Jangan minum sambil berdiri, apalagi sambil jalan, ya. Minum sambil duduk, karena ini kebiasaan yang sering diamalkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian menggunakan tangan kanan, baik itu minum dengan gelas ataupun minum es, ya, pakai sedotan, itu pakai tangan kanan. Kenapa? Karena menggunakan tangan kanan itu yang dicintai oleh baginda Nabi. Kalau kita beraktivitas makan, minum, kemudian yang lain menggunakan tangan kiri itu adalah perbuatan yang disenangi oleh setan, oleh iblis, ya. Jadi gunakanlah tangan kanan.
Kalau melakukan kegiatan-kegiatan yang aktivitas-aktivitas yang baik, gunakanlah terlebih dahulu tangan kanan. Nah, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah minum dengan berdiri, tapi itu ketika minum air zam-zam, ya, sehingga hukum daripada minum sambil berdiri itu diperuntukkan ketika atau boleh ketika kita minum air zam-zam. Adapun air minum yang lain, maka kita sangat dianjurkan sekali untuk untuk duduk, ya, jangan dibiasakan minum sambil berdiri. Kemudian adab lain ketika kita makan itu Nabi biasa makan menggunakan 3 jari. Nah, 3 jari itu ya karena makanan pada zaman makanan di sana itu makanannya roti, ya, roti itu kan bisa dicuil. Nah, kalau kita kan nasi kecil-kecil, jadi susah untuk kalau kita menggunakan 3 jari. Jadi itu disesuaikan dengan kebiasaan masyarakat setempat, ya, kebiasaan kita dengan jari seperti biasa. Namun ada hal yang kemudian Nabi mengajarkan mengulum. Jadi sudah makan, kalau pakai tangan sudah selesai, jari jemarinya dimasukkan ke dalam mulut sampai bekas sisa makanan itu habis. Nah, ini artinya bahwa jangan sampai kita menyisakan makanan, karena itu mubazir. Nah, kata orang tua dulu, kalau kita menyisakan makanan itu nanti sama halnya ngasih makan setan. Nah, itu temannya setan. Bagaimana caranya supaya tidak menyisakan makanan yang banyak? Ya, kalau ngambil nasi jangan banyak-banyak. Ambillah secukupnya dulu. Nah, kan begitu orang tua kita mengajarkan, kalau makan ambil nasi lauk secukupnya dulu. Kalau nanti di tengah jalan kurang, tambah lagi. Nah, itu. Jadi jangan dari pertama sudah nasinya udah kayak gunung, ya. Begitu baru makan 5-6 suap sudah kenyang. Nah, itu tidak sopan. Karena apa? Karena sisanya terlalu banyak. Nah, jadi bagaimana orang mau menghabiskan? Nah, itu juga kelihatan tidak bagus kalau dari awal makanannya sudah banyak, kelihatan rakus. Nah, makanya anak-anak makanlah secukupnya dulu. Nanti kalau dirasa kurang, ya, tinggal diambil lagi. Nah, begitu cara orang tua kita mengajarkan makanan yang sebetulnya itu diajarkan dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian petunjuk lain daripada Rasul SAW adalah jangan sampai disisakan itu makanan. Dalam artian kalau sudah berusaha, ya, makanan itu harus dihabiskan. Karena siapa tahu dari satu butir nasi yang tersisa, di situ Allah titipkan barokah. Nah, ingat doa kita makan itu apa? Allahumma barik lana. Kita minta berkah kepada Allah. Jadi kalau kita minta berkah kepada Allah, dari 1000 nasi yang akan kita makan atau 996 nasi yang akan kita makan, kita tidak tahu di mana Allah ngasih barokah. Apakah di nasi yang ke-750 ataukah di butiran nasi yang kelima, kita tidak tahu. Maka habiskanlah semuanya karena kita tidak tahu di mana Allah menitipkan barokah pada makanan yang kita makan. Nah, jadi anak-anakku sekalian, itulah diantara adab-adab tambahan wawasan pengetahuan yang diajarkan oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka makan dan minum. Mudah-mudahan video ini bisa menambah wawasan kita semuanya. Ya, Bapak juga masih dalam tahap belajar. Nah, maka anak-anak sekalian silahkan diamalkan, dipraktekkan, ya, satu-satu.
Terutama tadi yang Pak Guru contohkan, minum 3 kali. Nah, bismillahirrahmanirrahim, minum gluk-gluk-gluk. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu yang 3 itu diamalkan, dipraktekkan. Insya Allah itu akan langsung berdampak kepada perilaku kita sehari-hari. Ini saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.